Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepadanya atas segala karunia nikmat yang senantiasa masih diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi yang berbahagia ini untuk melanjutkan majlis dalam membahas satu kitab yaitu kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafi Salih Ahli Sunnati wal Jamaah, satu kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Asari rahimahullah. Tidak luput kita kirimkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan dan menegakkan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fid din ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pada bab beriman kepada hari akhir. Dan ahlu sunnah di antaranya ketika sudah beriman kepada hari akhir, maka yang harus diyakini, yang harus dia beriman dengannya seperti dia beriman, yaitu dengan adanya ihwal pembagian catatan amal yang dibagikan oleh manusia. Wa yu'minuna bima yakun min nashrid dawawin wa hiya sa'aifil a'mal. Beriman dengan pembagian catatan amal yang mana umat manusia akan dibagikan pada hari kiamat kelak. Catatan amal akan dibagikan oleh mereka. Fa'akhidun kitab biyamini, yang nanti ada manusia yang mengambil atau mendapatkan kitabnya dari arah kanannya. Wa akhidun kitabahu bishimali, ada juga yang akan mengambil catatan amalnya yang dibagikan Allah itu dengan tangan kirinya. Au min wara'i dhahrihi, dan ada juga yang mengambil catatan amalnya
dari belakang pundak-pundak mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah yang kita beriman dengannya ahlu sunnah wal jamaah, yang nanti pembagian amal-amal, catatan amal akan dibagikan pada hari kiamat kelak. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu pada surat Al-Insyiqaq, Allah firmankan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan mereka, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman, yaitu dengan rasa bergembira bahwa nanti pada hari kiamat kelak catatan amal ini akan diberikan kepada hambanya. Ada yang menerimanya dengan tangan kanannya, dari arah kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, sebagaimana al-mu'alif beliau pun menjelaskan bahwa kita beriman dengannya ketika dia mendapatkan, dibagikan catatan amalnya, dia menerimanya dengan arah kanannya, maka dia akan selamat. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia bergembira dengan kaumnya. Yang para ulama menjelaskan bahwa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia bergembira dengan orang-orang yang sama-sama beriman, yang sama satu akidah, yang sama-sama kita menjalankan agama ini berdasarkan dari Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu berkumpul di surga. Mereka mendapatkan kegembiraan kerana telah mengambil catatan amalnya dengan tangan kanannya. Dan juga ada yang menerima dengan tangan kirinya. Wa akhidun kitabahu bishimali. Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan dalam surat Al-Haqqah, Allah firmankan, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Allah firmankan dalam surat Al-Haqqah ini, menyebutkan adapun orang-orang yang diberikan catatan amal mereka dari sebelah kirinya, maka orang yang diberikan catatan amalnya dari arah kirinya itu mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, aduhai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Lalu dia mengetahui apa hisab yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dia mengetahui, ketika dia mendapatkan, diberikan catatan amal dari arah kirinya, maka dia akan mengetahui bahwa pada saat itu dia akan dihisab dari amal-amal yang dia lakukan ketika di dunia. Makanya dia mengatakan juga, ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian itu dapat menyelesaikan segala sesuatu. Orang-orang seperti ini yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang kafir, mereka menganggap bahwa ketika mereka yaitu meninggal dunia, mereka diwafatkan oleh Allah, mereka menyatakan selesai, tidak ada hisab sama sekali. Namun pada saat itu dia akan mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah, sekiranya kematian itu selesai menyelesaikan segala sesuatu. Ma aghna anni maliyah, hartaku sekali-kali tidak dapat memberikan manfaat kepadaku. Harta yang dia simpan, yang dia miliki pada saat di dunia,
itu tidak sama sekali dapat membantu dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Halaka anni sultaniyah, maka telah hilang segala kekuasaan yang dimiliki pada saat itu. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian rahimakumullah bahwa nanti pada hari kiamat kelak kita akan dihisab, kita akan diberikan catatan amal sesuai dengan amalan-amalan kita di dunia. Ada yang dari kanan mereka dan ada yang dari kiri mereka. Dan bahkan ada yang menerimanya au min wara'i zahrihi, ada dari belakang punggung mereka. Itu pun disebutkan dalam surat Al-Insyiqaq, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Ada orang-orang yang diberikan kitabnya, catatan amalnya dari belakang mereka. Fasawfa yad'u thubura. Lalu orang yang mendapatkan catatan yang dari belakang punggung mereka, mereka mengatakan, celakalah aku. Maka celaka orang yang diberikan catatan amal baiknya, amal buruknya nanti akan dihisab, tapi diberikan dari arah punggung mereka. Mereka menyatakan dan berkata, celakalah aku. Maka jamaah sekalian, kita harus mempersiapkan itu semua agar kita mendapatkan, diberikan catatan amal kita dari arah kanan kita. Wa thumma, kemudian, wa anna as-sirat ahadun minas sayf wa adakun minal sya'r. Yang kita juga harus beriman kepada, yaitu jembatan sirat. Yang mana jembatan sirat disebutkan ini lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang yang sangat tajam. Mansubun ala matni jahannam yatajawazuhu al-abraru wa yazillu anhu al-fujar. Dibentangkan jembatan sirat itu antara surga dan neraka, yang nanti pasti semua manusia akan melewatinya. Sebagaimana hal itu disebutkan bahwa jembatan sirat, kata Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, wajud robus sirat baina zahri jahannam. Dibentangkan as-sirat itu di antara kedua punggung neraka jahannam. Maka fa'akuna ana wa ummati awwala man yujizuha. Maka aku dan umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang pertama kali akan melewatinya. Dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Rasulullah ini akan melewatinya. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul wa da'war rusul yawma idzin Allahumma sallim Allahumma sallim. Maka tidak ada seorang pun yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul-rasul mereka yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Ucapan para rasul itu tidak lain mereka mengucapkan Allahumma sallim Allahumma sallim, wa fi riwayatin akhar Allahumma sallim ummati Allahumma sallim ummati. Jadi para rasul pada saat itu mengucapkan, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali para rasul yang diutus Allah kepada umat-umatnya. Maka Nabi SAW senantiasa mengucapkan Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkan umatku, ketika melewati jembatan sirat. Karena kita tahu jamaah sekalian bahwa jembatan sirat itu akan dilewati, akan kita selamat darinya itu sesuai dengan amalan-amalan kita. Makanya disebutkan ada yang melewatinya itu seperti kilat, ada seperti orang yang berjalan, berlari, dan bahkan ada yang sampai merangkak. Dan juga ada yang sampai melewatinya kemudian terjatuh dan masuk ke dalam neraka jahannam. Namun ada kisah yang menarik untuk kita
simak jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika menjelaskan dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang dilakukan oleh anak Adam, beliau mengisahkan bahwa ada dua orang, yang satu suka berbuat zalim, kemudian yang satu lagi orang yang pernah dizalimi ketika di dunia. Ketika mereka selesai, mereka dihisab, kemudian di mizan, selesai, hanya tinggal melewati jembatan Sirat. Dan ketika itu bertemu kepada orang yang menzaliminya ketika di dunia, lalu dia menuntut kepada Allah akan diselesaikan urusan kezaliman itu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan urusannya. Makanya disebutkan apabila kita berbuat zalim ketika di dunia, kita pernah memukul seseorang, maka tidak akan pernah dibalas lagi dengan pukulan. Kita pernah mengambil harta orang, itu tidak lagi bermanfaat harta kita, karena tidak akan pernah dibawa sampai hari kiamat. Lalu apa yang akan diganti pada saat itu? Amal saleh yang sudah dia persiapkan itu akan diambil kepada orang yang dia zalimi. Ketika sudah habis amalan soleh yang dia persiapkan, maka dosa yang dimiliki kepada orang yang dizalimi itu akan dipindahkan kepada orang yang berbuat zalim. Maka kisah itu pada saat orang yang akan melewati jembatan Sirat dengan amalan-amalan soleh yang dia persiapkan, karena ada dosa kezaliman yang belum selesai di dunia, hingga akhirnya dia tidak bisa melewati jembatan Sirat. Jadi melewati jembatan Sirat ini adalah sesuai dengan amalan-amalan yang kita miliki ketika di dunia. Dan jembatan Sirat jamaah sekalian itu pernah disebutkan oleh Ibnu Abi Zamani rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau mengatakan wa ahlu sunnah, bahwa ahlu sunnah itu yu'minuna bis sirat, yang beriman dengan yang namanya sirat, jembatan antara surga dan neraka, wa annan nas yamuru alaihi yaumal qiyamah ala qadar a'malihim, dan sesungguhnya manusia akan melintasi jembatan sirat itu pada hari kiamat berdasarkan dengan amal-amal perbuatan mereka. Yang jago lari di dunia, di sana kalau amalannya buruk nggak bisa lari. Ya, yang seandainya dia tidak pernah lari tapi amalannya banyak, dia akan bisa cepat melewati jembatan Sirat. Makanya al-mu'alif rahimahullah mengatakan wa anna sirata ahadun minas saif wa adaqun minas sya'rah, bahwa jembatan Sirat itu lebih tajam daripada pedang dan tipisnya lebih tipis daripada sahelai rambut. Dan ini bisa dilewati dengan amal-amal saleh yang kita persiapkan untuk di kematian, dan kita akan melewati dengan amalan kita. Wa annal jannata wan nar makhluqatani wa mawjudatani al-an la nafiyani abadan wala tabidan. Dan ahlu sunnah juga beriman dengan yaitu surga dan neraka, yang mana surga dan neraka ini adalah makhluk Allah, yang mana sekarang ini telah diciptakan dan akan dimasuki oleh orang-orang. Di antaranya surga hiya darus thawabi wa na'im ad-daim allati a'addaha Allah ta'ala lil muslimin wal mu'minina wal muwahhidina wal muttaqina was salihin al abrar. Surga akan dimasuki oleh orang-orang kaum muslimin, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan juga orang-orang saleh dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun neraka, wan naru hiya darul iqab, tempat yang di mana azab Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada yaitu orang-orang di antaranya
lil mubidina wal kafiri minal musyrikin. Untuk mereka orang-orang yang menyekutukan Allah dan juga orang-orang kafir, baik dari kalangan orang-orang Yahudi dan juga dari orang-orang Nasrani, termasuk di dalamnya juga wal munafikina wal mulhidina, termasuk orang-orang munafik yang dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, yang mereka akan mendapatkan siksa di dalamnya. Dan tempat kembali kita adalah di antaranya surga dan neraka. Setelah melewati jembatan Sirat, tempat kembali kita di situ. Apa kita masuk ke dalam surga ataukah kita masuk ke dalam neraka jahanam? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "An-nasu mundu khuliqu lam yazalu musafirin. Laisa lahum hittun an rihalihim illa fil jannati awin nar." Manusia ketika diciptakan Allah, dia akan berkelana di muka bumi ini. Mereka akan berkelana sesuka hati mereka. Dia mau pergi kemana sesuka hatinya, mau berdiam diri sesuka hatinya. Laisa lahum hittun an rihalihim. Maka ketika mereka lelah dari perjalanan mereka, berkelana di muka bumi ini, mereka akan beristirahat di satu tempat, kemudian dia akan pergi kembali. Itu manusia. Kecuali, kata beliau, illa fil jannati awin nar. Maka mereka tempat kembali yang sebenar-benarnya yang akan kembali, yaitu surga atau neraka. Dan penulis rahimahullah ini menyebutkan bahwa siapa saja yang akan masuk ke dalam surga dan siapa saja yang akan masuk ke dalam neraka jahanam. Tinggal kita mempersiapkan tempat kembali kita kemana. Jika kita orang-orang yang bermaksiat, mati di atas kesyirikan, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan menetapkannya di dalam neraka jahanam. Tentu kita berharap, wa nas'alullahul jannah, kita berharap kepada Allah itu surga. Orang yang cerdas, orang yang beriman memiliki, yakni tujuan utama adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya wa yu'minuna bi anna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah juga beriman bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulal umami muhasabatan yaumal qiyamah, bahwa yang pertama kali umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang pertama kali akan dihisab, yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat kelak. Wa ulal umami fi dukhulil jannah, dan juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali akan masuk ke dalam surga. Wa hum sulasa ahlil jannah wa yadkhulul jannata minhum 70,000 bighairi hisabin. Dan juga umat Rasulullah alaihi salatu wassalam karena akan masuk pertama kali ke dalam surga, ada yang masuk surga dari umatnya itu 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Itu akan didapati dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 70.000 dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab, dengan syarat dia meninggalkan 3 perkara. Apa jamaah 3 perkara tersebut? Yang pertama adalah tidak minta di ruqyah. Yang kedua, man ya'rif
tidak berobat dengan kai. Kai itu adalah besi yang dipanaskan. Yang ketiga, tidak tatayyur, tidak berkeyakinan sebagaimana orang-orang jahiliyah, nenek moyang kita. Kalau ada kupu-kupu masuk, berkeyakinan ada tamu yang akan datang. Wa hadza tatayyur. Itulah tatayyur. Makanya pada zaman dahulu orang-orang jahiliyah ketika mereka ingin safar, mereka melepaskan burung. Kalau burung itu terbang ke arah kiri, mereka tidak lagi niat untuk keluar. Mereka menyatakan akan mendapatkan musibah. Itu tatayyur. Dan 3 hal itu jika kita hindari dan kita tidak melakukannya, maka kita bagian orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa diadab. Nikmat yang terbesar, langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa ada lagi hisab, tanpa lagi ada azabnya, dengan kita meninggalkan 3 perkara tersebut. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, wa yu'minuna bi'adami khuludi usatil muwahhidin finnar. Ahlu sunnah wal jamaah di antaranya dia harus beriman apabila ada orang-orang yang mentauhidkan Allah lalu dia masuk ke dalam neraka jahanam, dia tidak berbuat syirik kepada Allah, bal yu'adzibuna biqadri dzunubihim, tapi banyak berbuat dosa dan maksiat. Ketika dia melakukannya banyak dosa dan maksiat, namun dia tetap tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antaranya summa yakunu masiruhum ilal jannati wa humul ladzina dakhalun nar bima'asin irtakabuha ghairu isyrak billahi subhanahu wa ta'ala. Ketika dia masuk ke dalam neraka jahanam, tapi dia tidak kekal. Ini diantaranya fadilah, keutamaan orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia masuk ke dalam neraka jahanam disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiatnya, lalu ketika dimasukkan, dia tidak akan kekal selama di dalamnya. Artinya dia akan keluar mendapatkan syafaat. Yang dia akan keluar dari neraka jahanam diakibatkan dia orang yang mentauhidkan Allah. Yang dia masukkan ke dalam neraka jahanam disebabkan dosa dan maksiatnya saja. Maka li'annal musyrikina khaliduna finnar, kecuali memang orang-orang musyrikin yang mereka kekal selama di dalamnya, la yakhrujuna minha abadan, maka tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka jahanam. Bagi siapa orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang dia mengambil agama selain agama Islam, alias dia kafir kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tetap selamanya di dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fin nari jahannam khalidina fiha. Maka orang-orang yang kafir ini dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin, tempat mereka adalah neraka jahanam dan mereka kekal selama di dalamnya. Namun bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, ketika dia masuk ke dalam neraka karena sebab maksiatnya yang dia lakukan, maka insya Allah niscaya dia akan dikeluarkan kalau dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak ingin mampir di dalam neraka jahanam karena siksaannya sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dengan ditugaskan para malaikat yang akan menyiksa kita di dalam neraka jahanam, yang mana api neraka jahanam itu lebih panas daripada api dunia 70 ribu, itu lebih panas lagi. Kita baru kena sedikit aja udah menjerit-jerit. Di neraka jahanam lebih panas lagi. Makanya kita berlindung kepada Allah dari neraka jahanam. Minta kepada Allah, berdoa itu seperti itu.
Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatin nar. Kita berlindung kepada Allah dari neraka jahanam dan kita mohon surga kepadanya. Itu minta kepada Allah. Jangan minta dunia, jangan minta yang lain. Minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga dan kita akan selamat dari neraka jahanam. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, Ahlu sunnah juga wa yu'minuna bi anna hawdha nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aradatil qiyamah wa huwa awwalu ma yatajidha ilaihi al-khalqu ba'da al-ba'th. Ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-'asal wa rihuhu atyabu min al-misk wa aniyatuhu adaduhu nujumus sama' wa tulu masiratun syahri arduhu maisara syahran man syariba minhu la yatma'u abadan wa judhaku 'anil hawdi aqwamun min ummatihi sallallahu alaihi wasallam ghayyaru wa baddalu kama warada fi sahihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'allif rahimahullah mengatakan bahwa ahlu sunnah juga beriman dengan adanya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haud ini adalah telaga Nabi, diperuntukkan bagi umatnya yang mana ketika pada hari kiamat kelak. Kita tahu al-haud itu ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Itu lebih putih daripada susu. Dan manisnya wa ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Yang kita tahu aromanya, wanginya warihuhu atyabu minal misik, lebih harum daripada minyak misik. Wa aniyatuhu adadun nujumis sama, dan juga jumlah bejana-bejana yang dipersiapkan sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Lalu panjang dan lebarnya itu sampai perjalanan 1 bulan. Maka barang siapa yang minum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam, man syariba minhu la yadhma'u abadan. Ketika dia minum telaganya, haud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan haus untuk selamanya. Dia tidak akan haus untuk selamanya. Dan dia tidak akan merasa lagi untuk minum dengan air-air yang lain. Namun telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada diharamkan bagi umatnya. Diharamkan umatnya untuk mendekati dan minum dari telaganya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya merekalah orang-orang yang tidak mengikuti dan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merekalah umatnya yang melakukan perkara amalan-amalan bid'ah. Mereka lah orang-orang yang menjadikan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikurangi dan bahkan mereka mengganti syariat-syariat dengan hawa nafsu mereka. Ini yang disebutkan dengan ahlul bidah, yang mereka tidak akan dapat kenikmatan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, haudi masiratun syahrin. Telagaku luasnya itu sepanjang perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban. Bahwa airnya nanti akan lebih putih daripada susu. Warihuhu adyabu minal misik. Yang mana harumnya itu lebih harum daripada yaitu minyak wangi misik, minyak wangi kasturi. Yang kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kizanuhu kanujumis sama, dan bejana-bejananya itu banyak sebagaimana bintang-bintang yang ada di atas langit. Man syariba minha fala yadhma'u abadan. Maka barang siapa yang dia minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipersiapkan untuk umatnya, maka dia tidak akan merasa haus selamanya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni faratukum 'alal haud
man marra alayya syariba wa man syariba lam yadma abadan. Dan juga disebutkan, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku adalah orang yang mendahului sampai di telaga. Siapa saja yang melewatiku, pasti dia akan meminumnya. Siapa yang meminumnya telaganya, dia tidak akan haus selamanya. Namun ada beberapa kaum akan datang kepadaku, yang aku mengetahui mereka dan mereka pun mengetahui aku. Namun mereka dihalang-halangi dari aku dan dari mereka. Jadi ada orang-orang satu kaum yang mereka tahu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun tahu kalau itu adalah ya bagian daripada umatnya karena dia melewatinya. Maka di antara riwayat yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa aqulu innahum minni. Sesungguhnya mereka itu adalah umatku. Fa yuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Maka para malaikat pada saat itu mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu ketika di dunia setelah sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqulu suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyerukan orang-orang yang berbuat bidah, yang menyelisihi syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menegakkan sunnahnya, bahkan maka mengolok-olok sunnahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhqan, menjauhlah bagi orang yang merubah dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sepeninggalan beliau ternyata ada umat-umat yang merubah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saksikan pada zaman sekarang ini, ketika syariat itu telah ditetapkan dalam Al-Quran was sunnah, namun dia merubahnya dengan hawa nafsu mereka. Yang penting baik, yang penting di dalamnya ada lafaz dari Al-Quran atau zikir-zikir mereka lakukan itu, padahal Rasulullah tidak pernah mensyariatkannya. Maka sudah nampak jelas hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sabdakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka barang siapa yang dia melakukan suatu amal, perbuatan ibadah yang tidak kami contohkan dan tidak kami perintahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Jelas. Jadi amalan yang dibuat-buat oleh manusia setelah sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah mereka amalan-amalan bid'ah yang nanti mereka tidak akan mendapati dengan minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam disediakan nanti pada hari kiamat. Nah, jamaah sekalian, ini sebuah peringatan untuk kita. Kalau kita mengaku kepada umatnya, mengaku cinta kepada beliau, maka kita laksanakan di antara sunnah-sunnah beliau. Bukan sekedar sunnah dikerjakan dapat pahala kemudian ditinggalkan tidak mengapa. Ada sunnah-sunnah yang menjadi fitrah, ada sunnah-sunnah yang memang harus ditegakkan, berbeda dengan sunnah-sunnah fikih. Jadi kita berbicara tentang sunnah sebagaimana Nabi SAW menegakkan ajaran Islam. Sekuat mampu kita untuk menegakkan sunnah tersebut, agar kita mendapatkan kenikmatan nanti pada hari kiamat kelak, dan kita minum dengan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya jamaah sekalian yang ahli sunnah juga beriman dengan yusbituna syafa'ah wal maqam al mahmudah lin nabiyyina Muhammadin bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Kita harus beriman juga dengan syafaat al maqam al mahmud dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah pada hari kiamat kelak. Maka di antaranya wa syafa'atuhu li ahli al-mauqif li faslil qada'i bainahum hiya al-maqamul mahmud. Syafaatnya untuk umat manusia al-mauqif ini adalah tempat di mana orang-orang berkumpul di padang mahsyar. Kita sudah dijelaskan bahwa kita akan dibangkitkan dari kubur-kubur kita itu sesuai dengan amal-amalan kita. Kita dibangkitkan dari kubur tidak memakai sehelai sedikit dari pakaian pun. Kemudian kita tidak memakai alas kaki dan belum dikhitan. Nanti kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar
Maka di antara syafaatnya umat manusia di al-mauqif di sini, yaitu di padang mahsyar, mereka akan berkumpul dan mereka akan mendengarkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya ada orang-orang yang mendapatkan syafaat. Disebutkan oleh para ulama